nggak paham sama apa yang terjadi sama Kraven the Hunter. Kenapa? Untung banget gue nontonnya di bioskop murah, ya di Kuningan City, cuma 35.000 kok weekday. Untung banget. Tadinya tuh gue pengen nonton di Senayan City yang harganya 60.000 apa berapa gitu, kayak mahal. Tapi beruntung Tuhan tuh kayak mendirect gue gitu loh. Jangan nonton di sini, kemahalan. Nonton di sini aja. Tapi sebelumnya kita bapil bersama, bahas film sama-sama. My son, we are hunters, the greatest the world has ever known. Охотник до сказки. Каждой сказки есть правда. Who's next? I heard the noise of thunder. Are you like your father? A gangster? A killer? And I heard a voice. And behold, hell followed with him. There's a man going round taking names. My son. And he decides who to free and who to blame. Yes, an animal stronger than you can imagine. The hairs on your arm will stand up. Tell me about this hunter. Some are born and some are dying. Once you're on his list, there's only one way I off. think you're some kind of honor. Some kind of code. They'll be unjust. Another man. Whoever is righteous. Hunting for a trophy. Let him be righteous still. Just like our father. When the man comes around. When the man comes around. Embrace who you really are, son. And you will become a legend. When the man comes around. Kraven the Hunter, sebuah film yang mengisahkan origins dari salah satu karakter populer milik Marvel Comics, sang antagonis Spider-Man yang dikenal sebagai The Hunter atau lebih akrab dengan nama Kraven. Hubungan ayah anak yang ditunjukkan oleh film ini yaitu hubungan Nikolai Kravinov bersama Sergei Kravinov dan Dmitry Kravinov. Kraven yang telah tumbuh dewasa setelah mendapatkan kekuatan dari seekor singa legendaris yang bernama Tsar mempunyai ambisi untuk menjadi seorang pemburu terbaik di dunia. Kraven mulai memburu orang-orang jahat dengan strategi yang dimilikinya. Kraven juga mempunyai dendam yang besar untuk ayahnya sendiri, tetapi enggan untuk langsung menjadikannya target. Hal itu terjadi karena Kraven mempunyai masa lalu yang cukup kelam bersama ayah dan adiknya. Ayahnya seringkali kasar terhadap mereka berdua. Kraven juga harus menghadapi musuh kuat yang sedang mengincar dirinya, yaitu Rhino. Film ini disutradarai oleh J.C. Chandor, dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, Fred Hatchinger, Ariana DeBose, dan Alessandro Nivola. Mungkin teman-teman di sini bingung gitu kenapa seorang Bagaska diem di intro dari Bapil kali ini yang biasanya dimulai video dengan semangat, tapi kali ini Bagaska memulai video dengan tidak semangat gitu. Dan bilang bahwa bersyukur bahwa dirinya menonton Kraven the Hunter di bioskop yang murah dan bukan di bioskop yang mahal gitu. Ada tapi banyak sekali faktor yang bikin gue sebenarnya tertawa, terhibur gitu kan. Film was made to be to excite you, to entertain you. I was entertained, tapi dalam konteks yang berbeda. Entertainnya dalam konteks yang apa sih gitu. Keluar dari bioskop selesai by the way ini spoiler. Review spoiler, jadi bagi yang belum nonton Kraven, nggak apa-apa lu nonton review gue aja. Keluar dari bioskop, seorang Bagaska sama temennya, gue menonton berdua by the way, bertanya gitu, barusan gue nonton apaan? Barusan gue nonton apaan? Gak ada yang diceritain. Itu jelas-jelas Sergei Kravinov gitu kan, maksudnya oke lah. Bahkan kalau gue tuh sebenarnya pas lagi nulis yang tadi itu, skrip yang tadi gue tulis sendiri, itu sambil gue research. Kalau di Google, Kraven the Hunter sinopsis atau sinopsis, apa sih guys?
Sergei Kravinov with his complex relationship with his father. Apanya yang kompleks? Gak ada kompleks-kompleksnya, sumpah. Gue nggak melihat seberapa, ini belum ngomongin siapa yang main ya. We know Russell Crowe in this movie, dan kita tahu gitu seberapa bagusnya Russell Crowe di film-film. Even di tahun ini ada Gladiator 2 gitu kan, yang gak ada dianya juga gitu. Itu nanti we'll get there gitu. Ya, lagi-lagi ya, ini film gak ada feel-nya sama sekali, gak jelas mau ke arah serem, layaknya film apa ya? Film banyak lah, maksudnya film-film Joker mungkin. Oke lah, Joker 1 lah. Film Joker 1 yang memang arahnya serem, dark, gritty gitu. Atau film lucu lah, nggak usah jauh-jauh. SSU, Venom, film 1, 2, 3 even, nih gue sampai keringetan nih. Venom 1, 2, 3 yang memang mereka mengarahnya ya ke lucu gitu, dan ya berhasil di gue, yang gue bilang corny sekalian gitu. Sedangkan di film Kraven the Hunter ini, dia corny iya, serem iya, tapi jadi nggak jelas mau kemana gitu loh. Lu mau kemana arahnya? Ya nih gini ya, sebelum gue masuk bioskop, gue tuh udah melihat Kraven the Hunter sebagai villain yang mengerikan. Apalagi kalau misalnya teman-teman main a game dari Spider-Man yang ada di PS4 dan PS5 mungkin, kan mengerikan gitu loh. Judulnya aja udah Kraven the Hunter gitu. Kalau misalnya kalian lihat dari desainnya pun juga mengerikan gitu. Bagaimana dia bulky, gondrong, brewokan, terus juga punya kostum yang memang layaknya seekor singa yang mencari mangsanya gitu kan. Oke lah. Aaron Taylor Johnson di sini six pack gitu, gitu, wow gitu kan. Tapi nggak bantu sama sekali, lu nggak kata serem. Image lu, Aaron Taylor Johnson masih di Quicksilver. You did not see that coming gitu loh di Avengers Age of Ultron gitu. Lu masih di situ. Lu nggak acting sebagai Kraven di sini. Lu acting sebagai Quicksilver yang kebetulan menyeramkan dan mempunyai kekuatan dari sang singa. Gue tuh kadang kalau misalnya jelasin film jelek emang semangat gitu. Jadi izinkan gue buat keringet gue dulu gitu. Gue belum ngomongin karakter lain ya. Soalnya kalau misalnya ngomongin bagaimana si Kraven ini mendapatkan kekuatannya, berhubungan sama karakter lain, yaitu Calypso, salah satu karakter si lawyer yang ada di cerita ini. Sebenarnya nih dari yang gue omongin dari tadi ya, yang nggak ada di catatan sini, nggak ada. Emang ini ngalir gitu loh. Bagaimana gue senggak suka itu, bukan nggak suka sih, lebih ke kok bisa gitu loh ada orang bikin film kayak Kraven the Hunter gitu. Even worse than Venom 1, 2, 3 gitu. Venom 2 yang gua nggak. Jadi kalau misalnya ngomongin rating Venom lah ya, rankingnya gitu. Yang pertama ada di Venom 1 lah, gua masih suka gitu. Yang kedua ada di Venom 3 dan terakhir ada di Venom 2 gitu, yang ada Carnage-nya. Karena mereka membawa karakter Carnage di sini dan menurut gua gagal gitu dengan ya mungkin mirip lah ya kayak Kraven, mungkin mirip lah. Kita sudah melihat Carnage seperti apa, tapi pas dieksekusi kayak begitu. Kita sudah melihat Kraven seperti apa di gamenya setidaknya, pas dieksekusi. Tapi jangan kemana-mana. Lu kalau mau lihat gue marah-marah, jangan kemana-mana. Tetap di Bapil, bahas film. Kembali lagi di Bapel, masih di Kraven the Hunter dengan segala emosi yang Bagas luapkan di video kali ini. Ya, dan gue gini deh, daripada gue kemana-mana dan gue tidak menyampaikan pesan-pesan yang pengen gue sampaikan di poin gue di sini. By the way, gue selalu nyatet apa yang akan gue review. Jadi, gue pengen langsung ke catatan gue, kita kembali ke catatan. Mulai dari title card yang apa sih gitu. Jadi, film ini dimulai dengan si Kraven yang memang sudah dipenjara. Strategi dia memang dipenjara untuk memburu orang, untuk menewaskan orang tertentu gitu. Dia punya strategi sendiri yang gue suka sebenarnya. Terus kita tiba-tiba flashback nih ke 16 tahun ke belakang gitu. 16 tahun ke belakang si Kraven masih sama si Sergei Kravinov masih sama Dmitry Kravinov, yang dimana masih sama bapaknya Nikolai, si Russell Crowe ini, yang memang tiba-tiba banget si Nikolai ini memang pemburu sih. Pemburu yang pengen mencari seekor singa yang legendaris yang namanya Tsarina gitu. Pengen diburu gitu. Pengen, if you kill a legend, you're gonna be the legend gitu. Kalau kata Nikolai Kravinov seperti itu. Yang akhirnya mereka bertemu gitu.
terus somehow, some way gitu, Deus Ex Machina gitu, tiba-tiba si Sergei ini ketemu sama Zar, terus mereka diem-dieman, terus ditembak sama si Nikolai Kravinov, yang akhirnya walaupun di awal Sergei sama si Zar ini sudah kayak eye contact, kayak soul to soul, terus tapi tetap tetap dicaplok gitu. Si Sergei tetap dicaplok dan somehow Samuel lagi nggak mati gitu. Sebuah origins villain yang sudah sering kita lihat gitu ya. Ditambah lagi abis itu tiba-tiba ada si Calypso ini yang diceritain ternyata dia adalah Akamsi lah ya, Akamsi di savana itu. Terus ditolongin, ditaruh lah kayak semacam I don't even know what that is. Sampai detik ini gue nggak tahu itu eliksir apa atau ramuan apa, gue nggak tahu itu apa gitu. Dicemplungin ya kan kayak setetes gitu. Terus ternyata si Sergei-nya juga kena darah dari si Zar yang somehow some way. Berarti somehow some way. Emang don't ask question kalau ngomongin film-film kayak don't ask question aja sebenarnya hal yang bukan buruk. Cuma kalau misalnya eksekusinya jelek ya jadi kayak gini gitu loh. Ketetesan darah si Zar ya kan, terus jadi wah jadi kuat, aku mendapatkan sinaran rohani kalau kata Ultraman kosmos lah ya. Terus ya udah gitu, dari situ aja sebenarnya ada pertanyaan dari gua, kenapa nggak dari awal lu menceritakan backstory-nya si Sergei, Dmitri, Nikolai, Calypso dulu dibanding lu nunjukin si Sergei yang udah pro 16 tahun setelahnya gitu, setelah dia mendapatkan kekuatan itu. Kenapa nggak langsung ya udah linear, gua nggak ngelihat ada urgensi. Kenapa film ini harus mulai dari present times terus ke past times dulu, abis itu ke present time lagi. Gua nggak ngelihat urgensi sama sekali, yang menurut gua bukan satu masalah. Sebenarnya mungkin buat teman-teman di rumah juga ya lah guys gitu doang. Tapi kalau misalnya menurut gua di dalam flashback itu nggak ada urgensi yang gimana-gimananya gitu loh, ya udah gitu loh. Well mungkin kalau misalnya mau ngomongin gue membela si Craven dengan cara gue sendiri, mungkin mereka tuh pengen kayak di 30 menit awal setidaknya para penonton bisa terhibur nih dengan adanya action dari Aaron Taylor Johnson sebagai Craven di sini dan melupakan image Quicksilver itu. Or even Kick-Ass. Enggak sih sebenarnya. Ya Quicksilver sama Kick-Ass karakternya mirip sih gitu loh. Ini gue ngomongin Quicksilver yang di MCU ya, bukan yang di X-Men ya, beda. Oke, kita kembali lagi ke Craven. Iya, terus juga pas mau title card tiba-tiba banget kayak ada shot singa bang gitu. Kayak 0,5 detik terus hilang. Apa maksudnya gitu loh. Ini gue sampai megang beginian gitu loh, saking gue kesel ya gitu loh. Terus oke, kita balik lagi ke catatan ya. Lagi-lagi nih, mungkin kalau lihat filmnya juga kayak Calypso adalah orang yang salah satu yang ini kita nggak ngomongin komik ya. I'm not a big fan of Marvel comic anyway, komik gitu loh, komik secara keseluruhan gitu. Orang yang sangat penting di kehidupan Sergei Kravinov gitu, yang akhirnya dia pengen mencari dengan cara tarot card gitu. Jadi tarot card itu tuh ada kayak gambar singa sama ada gambar orang terus di bawahnya strength gitu. Yang menurut gua kayak gak ada ujungnya, maksudnya apa gitu loh. Dengan lu naro kartu ya oke lah untuk kayak ini punya siapa nih, si Craven harus gak nyari ini siapa yang menyelamatkan nyawa gue. Oh ternyata si Calypso, si lawyer gitu, yang tiba-tiba jadi pemanah handal tanpa ada backstory-nya juga gitu loh. Terus ngomongin acting juga, aduh ini gue kayaknya pas review Venom juga gak semarah ini ya gue. Tapi kalau ngomongin action, film ini sih delivered really well. Decent sih. Tapi pas gue lagi nonton, terutama pas action, gue tuh ngerasa kayak kalau misalnya lagi action ya, gue mau nggak mau harus nonton gitu loh. Karena this is the only entertainment in this movie. Kalau misalnya lu nggak melihat actionnya dan lu cuma ngeliat percakapannya kayak, hah gitu. Ya itu mungkin ini yang terjadi di gue gitu. Terselamatkanlah film ini sama action. Even Russell Crowe tidak menyelamatkan film ini. Dan mengingat dia pernah di Love and Thunder sebagai Zeus yang seperti itu, lebih menghibur di gua gitu loh. Oke lah, maksudnya kalau misalnya melihat Russell Crowe di sini, dia mencoba impersonate acting sebagai orang Rusia atau apa ya, dengan apa sih sebutannya? Aksen-aksen yang
ya Rusia gitu loh ya. Tapi sama sekali nggak nolong, tetep aja gitu loh. Karena inti dari film ini ya si Craven, belum lagi ngomongin Rhino. Aduh. Gini ya, apa yang gue rasain di film ini, karena itu lagi-lagi, kita kalau misalnya ngomongin Rhino, menurut gue ini berhubungan sama arah filmnya gitu loh. Lu mau ke serem kagak, ke lucu kagak, tapi malah jadi nggak jelas gitu loh. Sedangkan yang gue lihat dari Rhino ini, yang gue lihat sih dia pengen dibikin serius ya. Pengen dibikin serius, dan akhirnya melihat Rhino yang memang dia tuh kayak semacam udah jadi gila lah gitu loh, kayak kesel gitu loh gara-gara ya sebenarnya apa namanya klise villain origin sih, dimana dia kayak diremehin gitu sama karakter utamanya, terus kayak gue mau balas dendam gitu loh sebagai Rhino yang entah dapat dari mana. Well, dia jelasin, tapi sayangnya yang dia dapat dari mana sih gitu loh. Dia bilang dokter mana, bahkan gue lupa namanya gitu loh. Dia dokter mana? Padahal pas dia ngomong, gue ke dokter, gue mendapatkan kekuatan ini dari dokter, gue kira bakal dari Kurt Connors. Siapa dokter yang lizard tuh? Kurt Connors ya? Nanti gue cari. Di segmen selanjutnya gue cari namanya siapa ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman. Kalau misalnya masih mau lihat gue marah-marah, sebenarnya dari catatan juga masih baik banget sih jujur. Kayaknya harus gue baca deh abis ini. Jadi biar tersampaikan semua dan juga secara listnya bener juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil, bahas film. Kembali lagi di Bapil, bahas film masih di Rhino. Craven the Hunter. Apaan sih kenapa tiba-tiba Rhino? Oh, tadi lagi bahas Rhino. Oke, langsung aja ya daripada gue miss. This gonna be my last segment. Oh, akhirnya berakhir juga review ini. Tadi gue ngomongin Rhino. Gue bukan gak suka, lucu aja sih. Ngeliatnya jadi kayak badut tau gak? Lu tau Twinnies gak sih? Kayak gitu Twinnies atau setipe lah malah Teletubbies gitu loh. Karakterisasinya juga nggak jelas sih gue dulu sih, mau serem apa lucu, sama kayak ya itu yang tadi gue bilang ya, Carnage. CGI-nya dibilang ancur-ancuran decent, cuma secara desain dari oke lah, lu kalau misal tanpa ngeliat muka nih, tanpa ngeliat mukanya si Rhino sih serem ya gitu loh. Gue jadi inget siapa coba King Shark yang ada di The Suicide Squad gitu, tetap realis gitu dengan badan badak, atau ya kalau King Shark sih ya badan hiu gitu, tapi tetap humanis gitu dengan apa yang dia lakukan. Dengan ini kita ngomongin King Shark ya, dengan apa yang King Shark lakukan dengan ekspresi wajahnya, walaupun wajahnya tetap seekor ikan hiu gitu loh. Sedangkan di Rhino yang di sini kita nggak ngomongin Rhino yang TASM 2, enggak, gua guilty pleasure mungkin ya kalau misalnya gue ngomong Rhino yang di TASM 2 tuh lebih baik daripada di sini. Kita ngomongin desain, tapi kalau ngomongin desain di Craven, itu gak konsisten lagi-lagi gitu loh. Makin menunjukkan film ini ketidakkonsistenan itu. Serem nih badan ya kan, tapi pas lihat muka kayak, ya konyol gitu. Gue paham gitu, kalau secara manusianya sih, ya memang sepertinya dibuat ya orang cupu yang kebetulan jadi jahat ya. Yang jahat gara-gara diremehkan sama karakter utamanya, terus dia kayak mencari serum untuk mengeraskan kulit bagaikan badaknya itu. Ya klise sih sebenarnya. Terus juga kalau misalnya kalian detail, ini sebenarnya bahkan bukan gua yang notice tapi temen gua. Jadi nomor platnya si Rhino ini ada tulisan, kan nomor plat ya, plat itu kan terbentuk dari alfabet dan juga ada angka gitu. Ya kalau di luar tuh kan beda, nggak kayak di Indonesia kan ada B bla 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 apa-apa gitu. Kalau di Indonesia kalau di luar beda gitu. Ada 1 R H 1 N 0 gitu, kayak I Rhino. Apa? Kenapa? Gue nggak paham. Malah tidak bikin kengerian, tapi justru temen gue di sebelah gue ketawa ngeliat itu. Bahkan ini pertama kalinya gue nonton sama temen gue yang itu, alias JJ yang pernah datang di Ulti, jangan lupa ditonton. Setelah kita nonton, kita ketawa ngakak gara-gara filmnya bukan jelek sih ya. Ridiculous lah gitu. Gue nggak bisa bilang jelek sih sebenarnya film ini. Ya, lebih ke ridiculous, kayak they are telling not showing. Kalau ngomongin telling not showing juga, gue lupa satu hal. Terlalu banyak informasi di sebelah kiri layar bioskop. Kayak itu, salah satunya mungkin 16 tahun lalu gitu.
Terus nowadays gitu, kayak lu nggak perlu ngasih tahu kalau misalnya itu 16 tahun lalu dari tulisan atau now present day gitu. Lu kasih tahu aja gitu loh. Misalnya si Dimitri manggil si Sergei ini tapi dengan aktor yang beda, udah bukan Aaron Taylor Johnson lagi. Ya, terus kalau misalnya present day juga lu nggak usah kasih tahu. Orang juga tahu yang jadi Kraven di sini itu Aaron Taylor Johnson, bukan yang lain, bukan Jason Momoa, bukan Henry Cavill. By the way, Superman udah keluar lagi tuh kan, James Gunn. Gak sabar deh gue, tau kan? Ini setelah kita ternodai dengan ada Kraven the Hunter, itu pas banget by the way. Gue pulang dari nonton Kraven the Hunter, teaser trailernya Superman James Gunn rilis. Ada secercah harapan, kayak ya seperti Superman memang gitu loh, simbol S di dadanya Superman itu memang hope gitu. Jadi memang memberikan harapan untuk orang-orang seperti gua gitu, orang-orang yang tersesat di jalan yang Kraven. I've been Kraven for this gitu. Bahkan kalau misalnya kalian lihat letterboxd Kraven tuh lucu-lucu sebenarnya komentarnya. Waktu itu gua sama si JJ lihat juga ketawa-tawa gitu dan orang-orang pada nggak suka. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ngeliat nih reviewer film yang lain juga mungkin kurang lebih sama kayak gue gitu loh, keluhan-keluhannya. Ya, capek deh. Sumpah. Gue tuh kadang kalau misalnya review film jelek jujur gue semangat, tapi gue juga capek lah. Itu tadi tuh kita baru ngomongin Rhino, Kraven. Ya sebenarnya jadi masalah di film ini ya semuanya, tapi yang paling gue suka omongin memang karakternya. Belum lagi ngomongin Dimitri yang tiba-tiba jadi chameleon. Ya sebenarnya udah dikasih tahu lah ya di awal film banget tuh. Yang lagi flashback kayak tiba-tiba dia menerikan suara Nikolai alias bapaknya, tiba-tiba dia menerikan suara siapa? Penyanyi. Ini lagi-lagi di film Sony. Jadi mungkin Sony kayak aku punya license lagu ini aku masukin secara terang-terangan gitu. Kan Sony banyak ya, ada elektronik, ada musik, ada film gitu. Ya mungkin karena itu juga Sony tidak terlalu mementingkan filmnya gitu kali ya. Nggak tahu gitu. Ya ngomongin Chameleon tadi ya. Chameleon di sini terlalu tiba-tiba juga gitu loh. Kayak apaan sih gitu. Sejak kapan dia tiba-tiba bisa berubah bentuk mukanya gitu loh. Ini pertama kalinya Bagaska tuh bisa research gitu. Kayak ini karakter siapa sih gitu. Mungkin karena saking bosennya kali ya. Sumpah gue tuh sejelek-jeleknya film gue selalu menikmati gue nonton. Gue gak pernah lihat HP yang untuk mencari tentang karakternya gitu loh. Kalau misalnya gue mencari pun biasanya gue selesai nonton film keluar dari bioskop baru gue lihat oh ini karakternya ini, Chameleon yang ini gitu. Even The Foreigner yang tiba-tiba ada di sini gue tuh sempat nyari gitu kayak gimana sih bentukannya di komik, oh gini gitu. Saya tidak tertarik, bukan tidak terhook gitu sama karakter Foreigner ya. Oke lah, maksud gue secara dia pamer kekuatan kayak 1, 2, 3 secara geeky-nya gue kayak seru nih gitu loh. Tapi kalau lu ngomongin secara film kayak dia ngapain di sini gitu kan, tiba-tiba muncul dan dia mati juga sih di film ini gitu, kayak nggak terlalu penting sebenarnya si The Foreigner ini ya gitu. Terus kita balik lagi ke cerita, gue bener-bener takut ada yang miss karena gue bikin ini cukup lama gitu karena saking banyaknya poin jelek di film ini. Calypso yang tiba-tiba hilang di akhir film kayak kemana dia terakhir tuh kalau nggak salah shot dia tuh yang bener-bener habis mana gitu. Terus dia ngomong kalau nggak salah yang punya rahasia bukan elu doang Kraven gitu, terus hilang udah. Padahal nih ya kalau misalnya kita pikirin lagi, Calypso di film ini cukup penting loh. Tanpa dia nggak akan ada Kraven the Hunter gitu. Ini kita ngomongin, I'm trying to save the movie ya. Tanpa Calypso, nggak akan ada Kraven dengan tanpa dituangkan cairan apapun itu yang tidak dijelaskan apa detik ini. Ya udah, tiba-tiba hilang gitu. Ya udah, gue nggak habis pikir jujur sama film ini. Sebuah hiburan akhir tahun yang sangat berfaedah. Yang akhirnya itu ngaruh ke ending kan. Endingnya nggak ada feel-nya, jujur. Even kayak kan mau so cool gitu kan Kraven kayak ngobrol sama si Nikolai di sebuah hutan, entah berantah, entah di mana. Dia ketemu ya kan yang akhirnya bisa menjadikan si Nikolai ini target selanjutnya gitu lah. Yang dimana merupakan Nikolai ini alias bapaknya adalah target utamanya si Kraven menjadi seorang The Hunter itu.
Walaupun via Grizzly Bear gitu. Tapi tetap tidak ada feel sama sekali. Padahal kan harusnya kayak penonton tuh kan kayak, weh akhirnya si Kraven bisa vengeance, kayak ngomongin Batman kan, I'm vengeance gitu. Bukan, maksudnya dia bisa balas dendam ke bapaknya gitu loh selama ini. Tapi tetap gak ada feel-nya gitu. Padahal tuh dari awal tuh udah keren banget. Ada satu, oke lah, dua nih ya. Terakhir. Dua hal yang gue suka dari film Kraven the Hunter. Pertama, gue suka bagaimana cara dia mendeliver nama Kraven dan bukan The Hunter. Dia tuh kurang suka disebut The Hunter di film ini ya. Well, gue nggak tahu di komiknya kayak gimana. Tapi di film ini dia kurang suka disebut The Hunter. Jadi dia memperkenalkan dia adalah Kraven ke targetnya detik-detik sebelum targetnya tewas. Itu gue suka. Delivery-nya gue suka lah. Dan idenya tuh gue juga suka. Jadi ada satu momen di mana dia ngomong, orang-orang yang tahu nama gue Kraven itu sudah tewas, tapi ke Calypso. Gitu, jadi kayak, wah seru nih gitu. Yang dimana Calypso, yang well mungkin tewas, gue gak tahu juga dihilang di akhir film mana. Yang kedua, Russell Crowe, screen time-nya lebih banyak di film ini dibanding Gladiator 2. Udah, itu aja. Menurut teman-teman gimana? Komentar di bawah. Gue capek banget coy. Ini gue, semua gue keluar dari mulut gue. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil, bahas film.